Ya, baik, selamat malam. Dina selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Ini saya akan menjelaskan, presentasikan, dan menjawab soal dari kuliah penulisan karya ilmiah untuk ujian akhir semester. Oke, jadi di sini saya diminta untuk memilih dan membaca satu artikel yang sudah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi SINTA. Oke, jadi untuk artikel yang saya pilih yang sudah terakreditasi SINTA ini jurnal yang saya pilih itu jurnal informatika dan rekayasa perangkat lunak dengan autor atau penulisnya adalah Ali Hidayatullah, kedua adalah Sitiawati, dan yang ketiga adalah Femi Ardiansyah. Nah, judul apa itu? Jangan judul yang mereka buat adalah aplikasi pencarian dan pemesanan jasa lengkap dan pakaian pengantin berbasis Android di Bandar Lampung. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Jadi untuk soal ini terdiri dari 5 soal. Dari soal yang pertama adalah jelaskan komponen yang ada di abstrak artikel tersebut. Memiliki 2 poin. Lalu yang kedua ada jelaskan komponen yang ada di latar belakang artikel tersebut. Kita memiliki 2 poin yang akan dijelaskan. Lalu yang ketiga juga jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Juga sama memiliki 2 poin. Lalu yang keempat selanjutnya adalah jelaskan tempat publikasi artikel dan jenis style citasi. Di sini ada 4 poin yang ditanyakan. Lalu lanjut yang terakhir adalah nomor 5, bandingkan artikel yang sudah Anda jelaskan dengan artikel yang pernah Anda tulis. Di sini memiliki 2 poin. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Itu identifikasi isi abstrak dan jelaskan apa saja komponen yang dibahas seperti latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Lalu poin kedua adalah apakah abstrak mencakup keseluruhan yang tidak di artikel. Sebenarnya saya diminta untuk menjelaskan pendapat saya. Ya, kita masuk ke jawaban. Yang saya buat itu di poin A adalah di dalam bagian abstrak. Di sini dijelaskan bahwa aplikasi yang tulis buat adalah aplikasi backup artis berbasis Android. Mana aplikasi tersebut memuat fitur-fitur yang bisa memudahkan konsumen dan penyedia jasa backup atau penata rias agar bisa saling bertukar informasi satu sama lain. Lalu lanjut di bagian abstrak ini, aplikasi ini ternyata sudah diuji dan menggunakan pengujian ISO 250 itu dan telah dinyatakan berhasil. Nah, sudah melampaui batas yaitu 80%, sehingga aplikasi ini layak untuk digunakan oleh user. Lalu kemudian selanjutnya artikel ini memerlukan 4 komponen, yaitu pendahuluan, metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di bagian pendahuluan, tulis jelaskan dan menekankan dampak adanya teknologi bisa membantu setiap pekerjaan manusia. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh yaitu makeup artist. Dan untuk aplikasi yang penulis buat adalah berbasis Android atau mobile. Lalu kemudian di bagian metode penelitian, penulis melakukan 3 metode pengumpulan data. Mulai dari yang pertama adalah wawancara, dokumentasi, dan yang terakhir adalah studi literatur. Lalu lanjut untuk hasil dan pembahasan, tulis menampilkan aplikasi yang dibuat dalam bentuk menu tambah layanan
menu order, pesanan, serta menu beranda konsumen. Bisa dilihat lebih jelasnya ada di bagian hasil dan pembahasan. Nah, di sini udah jelas itu adalah bagian menu tambah layanan di gambar 3. Lalu menu tambah, sorry ini tulis typo ya, maksudnya itu menu order konsumen. Lalu yang terakhir adalah menu beranda konsumen. Oke, lanjut. Balik lagi ke jawaban. Jadi aplikasi ini yang tadi saya bilang sudah melakukan pengujian dan sudah dengan 3 karakteristik, tiga penilaian yaitu fungsional, sustainability, performance, efisiensi, dan usability. Nah, pengujian yang melibatkan 10 responden. Lalu terakhir adalah di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah kesimpulan dari artikel ini adalah aplikasi MUA ini berbasis Android dengan studi kasus di MUA di Bandar Lampung. Lalu poin kedua dari pertanyaan pertama, saya rasa penulis sudah cukup menjelaskan keseluruhan isi artikel di bagian abstrak dari mulai aplikasi atau sistem apa yang dibuat, fitur-fitur di dalamnya, dan kemudian sistem setelah aplikasi telah dibuat. Itu pertanyaan kedua, jelaskan komponen yang ada di latar belakang, jelaskan latar belakang, masalah yang diangkat, urgensi, serta dulu bagaimana latar belakang ini membantu pembaca memahami penelitian, pentingnya penelitian. Oke, jawaban saya di nomor 2 di pendahuluan latar belakang, jadi penulis menjelaskan dampak adanya teknologi bisa membantu segala pekerjaan manusia, tadi sudah dijelaskan, dan aplikasi yang dibuat adalah Android berbasis Android penonton apps, dan proses pembuatan ini dimulai dari penulis melakukan wawancara dengan muat di Bandar Lampung. Jadi ada permasalahan yang dihadapi oleh muat Bandar Lampung, dan permasalahan itu yang membuat penulis membuat atau membangun sebuah aplikasi pencarian dan pemesanan jasa makeup dan pakaian pengantin di Bandar Lampung berbasis Android. Poin kedua dari nomor 2, jadi latar belakang ini membantu para pembaca karena di bagian inilah permasalahan dari penelitian yang dilakukan sehingga dari permasalahan tersebut dapat ditemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Lanjut di poin di nomor 3. Jadi di nomor 3 ini disuruh menjelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Mulai dari tersebutkan, jelaskan langkah-langkah seperti desain, seperti digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Lalu poin kedua, apakah metodologi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian? Ya, ini jawabannya. Jadi di metode penelitian ini penulis melakukan metode pengumpulan data, mulai dari wawancara, dokumentasi, hingga studi literatur. Ini sudah dijelaskan. Lalu ketiga, selain itu, penulis juga membuat gambaran alur sistem kerja dan membuatnya dalam bentuk flow diagram. Lalu poin yang kedua, bagi saya sangat baik dan cukup jelas karena penulis menjelaskan secara rinci dan komunikatif pada metode pengumpulan data dan analisis sistem dalam bentuk flow map diagram.
Lalu lanjut untuk pertanyaan keempat, jelaskan tempat publikasi artikel dan jenis stylistasi. Jadi untuk nama jurnal yang saya pilih adalah jurnal informatika dan publikasi Natuna dengan akreditasi Sinta yaitu Sinta 4 dan untuk tanggal publikasinya itu di tanggal 15 Maret 2023. Lalu yang poin B-nya itu tidak ada. Jadi penulis tidak perlu bayar biaya publikasi artikel. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu C, jadi Universitas Teknologi Indonesia tidak informasikan skor plagiasi yang disarankan untuk melakukan publikasi, tapi mereka hanya menyediakan aplikasi untuk melakukan pengecekan plagiasi. Lalu yang terakhir, style citas yang mereka buat itu adalah MLA, apa, dan yang terakhir adalah ISO 690. Oke, soal yang terakhir adalah bandingkan artikel yang sudah Anda jelaskan dengan artikel yang pernah Anda tulis. Oke, jadi eh, ini artikel yang pernah saya buat itu tentang pembuatan aplikasi sistem informasi makeup artist berbasis website studi kasus makeup by FT. Ya, jadi untuk membagikan dari segi struktur, isi dan kualitas artikel yang saya pilih dengan artikel yang saya buat, jelas lebih baik artikel yang saya pilih. Karena dari segi struktur lebih lengkap dan terperinci juga dengan isi artikelnya yang komunikatif. Pada artikel yang saya buat untuk penjelasan di bagian abstrak masih perlu ditingkatkan lagi untuk penjelasannya. Begitu juga di bagian hasil dan pembahasan, saya belum berikan penjelasan karena aplikasi yang dibuat masih dalam tahap proses, jadi masih belum bisa diuji, apalagi digunakan oleh user atau user. Di bagian hasil dan pembahasan di sini saya masih kosong, karena masih dalam tahap proses, jadi untuk bagian hasil dan pembahasan belum saya cantumkan atau belum saya jelaskan. Oke, baik, itu aja jawaban dari saya untuk ujian akhir semester kuliah penyusun karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat malam.